Guys, selamat datang di channel Yande Life. Bagi yang baru pertama kali mampir ke sini, channel Yande Life berisi vlog jalan-jalan di tengah alam Bali. Mulai dari pantai, danau, bukit, gunung, lembah, sungai, dan keunikan Bali lainnya. Kali ini channel Yande Life berada di Desa Taro, sebuah desa tua di Bali yang kaya akan kisah dan peninggalan budaya masa lampau. Yang tampil sekarang kita sedang menyusuri Jalan Raya Taro. Di Desa Taro, tradisi, spiritualitas, dan keindahan alam berpadu menawarkan keunikan warisan budaya serta kehidupan masyarakat pedesaan khas Bali. Desa Taro merupakan sebuah desa wisata yang ada di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Daerah Tegalalang memang punya banyak spot wisata alam. Salah satunya adalah Tegalalang Rice Terrace yang terkenal mendunia. Kita tidak akan ke sana. Desa wisata Taro juga menawarkan keindahan alam yang tak kalah menakjubkan. Keindahan alam dan keaslian budaya Bali yang masih terjaga menjadi daya tarik utama desa wisata Taro. Hamparan sawah teras sering dan lebatnya hutan adat dapat dinikmati dengan berkeliling menggunakan sepeda. Seperti terlihat di sepanjang jalan, Desa Taro memiliki alam yang hijau dan asri. Udara yang sejuk serta pepohonan membuat suasana menjadi rindang, serta rumah penduduk dengan ciri khas rumah tradisional Bali. Salah satu atraksi alam yang sebentar lagi kita lewati aksesnya adalah Taman Kunang-Kunang atau The Fireflies Garden. Di sebelah kiri ini aksesnya. Jam 7 malam, kunang-kunangnya mulai bersinar. Menurut sejarahnya, keberadaan Desa Taro berkaitan erat dengan lawatan seorang resi dari Jawa Timur ke Bali sekitar abad ke-8 Masehi. Resi Markandeya membangun pura pertama di Desa Taro yang dikenal sebagai Pura Agung Gunung Raung. Ini adalah pura pertama dan tentunya tertua di Pulau Bali. Jalan akses ke pura tersebut adalah di pertigaan ini belok ke kiri. Resi Markandeya juga mendirikan Pura Basukian atau Besakih sebagai pura berikutnya. Kemudian Resi Markandeya berasrama di Desa Taro dan mendirikan Pura Gunung Raung. Pura dan pasraman di Desa Taro dibangun mirip dengan yang ada di Gunung Raung, yang merupakan tempat semedi Resi Markandeya mendapatkan petunjuk pergi ke Bali. Dinamakan Desa Taro karena berasal dari kata taru atau pohon, di mana ada sebatang pohon yang menyala. By the way, setelah di pertigaan tadi, jalan yang sekarang kita lewati namanya Jalan Taman Gajah atau Elephant Park Road. Nanti kita bahas kenapa namanya demikian. Resi Markandeya percaya pada prinsip hidup harmonis dengan alam. Dari masyarakat setempat yang sebelumnya suka hidup berpindah-pindah, Resi Markandeya membangun pemukiman yang menetap dan desa adat pertama di Bali yang kini menjadi Desa Taro. Resi Markandeya membantu suku-suku lokal untuk hidup sebagai komunitas dan belajar pertanian sehingga mereka dapat hidup dari lahan secara berkelanjutan tanpa harus berpindah. Warisannya masih hidup hingga saat ini dan dikenal sebagai subak, yaitu sistem pengelolaan air yang kompleks untuk sawah yang didasarkan pada dukungan ekosistem alami. Cara hidup seperti ini telah diturunkan dari generasi ke generasi masyarakat Bali. Jadi, subak itu lahirnya diyakini dari Desa Taro. Desa Taro perlahan mulai dikenal banyak orang di Indonesia, bahkan dunia, sebagai desa wisata yang kuat dengan aspek ekologi dan spiritual. Tanah adat di Desa Taro tidak sembarangan untuk dijual. Oleh karenanya, saat ada orang yang hendak membeli tanah untuk dijadikan tempat wisata gajah, Desa Taro menolak menjualnya. Mereka akhirnya membuat kerjasama dan perjanjian bagi hasil atas penggunaan tanah adat itu. Kini, Mission Elephant Park and Lodge telah berdiri dan beroperasi di Desa Taro, suatu area seluas 3,5 hektar untuk penangkaran atau mereka menyebutnya sebagai rescue facility untuk gajah Sumatera yang terancam punah, dan resort ada di dalamnya. Tanah adat tidak hilang, keuntungan bagi hasil yang didapat bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat adat. Di sebelah kiri adalah akses ke objek wisata Lembu Putih. Ini adalah tempat konservasi sapi yang terlahir albino sehingga kulitnya berwarna putih pucat. Lembu putih merupakan hewan langka yang sangat disakralkan oleh masyarakat Desa Taro. Resi Markandeya diyakini membawa lembu putih ke Desa Taro sehingga sapi-sapi albino ini kemudian ditemukan hidup dan berkembang biak di Pulau Bali hingga saat ini. Helipad dari Fly Bali Helikopter ada di sebelah kiri. Fly Bali menawarkan jasa travel wisata dari udara. Sebelumnya kita bicara tentang subak, yang mana subak lahir diyakini dari Desa Taro. Jalan ini membelah hamparan sawah hijau di sebelah kiri dan kanan.
Ada warung makan juga di pinggir sawah sebelah kanan, yang sebagian besar pengunjungnya adalah turis-turis yang datang ke sini, terutama turis asing. Dahulu Desa Taro sempat diberi nama Bumi Sarwa Ada atau Bumi Sarwa Ade, yang berarti bumi yang serba ada. Sebab desa ini memiliki kekayaan alam melimpah, flora dan fauna yang beragam yang kerap tak ada di desa yang lain. Julukan lain yang juga masih melekat pada Desa Taro adalah Pusering Jagat, yang berarti pusat semesta atau pusat dunia. Ini karena lokasi Desa Taro yang berada di tengah-tengah Pulau Bali dan kemudian diartikan di tengah-tengah semesta atau di tengah dunia. Desa Taro menjadi pusat peradaban Pulau Bali pada awalnya. Seperti disebutkan sebelumnya, di Desa Taro inilah pura pertama dan desa adat pertama di Bali dibangun. Sistem subak di Bali juga diyakini berasal dari Desa Taro. Di depan ini ada Candi Bentar atau Gapura, dan setelahnya kita akan masuk ke banjar berikutnya, yaitu Delodseme atau Delodseme Village. Di ujung akhir dari Delodseme Village ini ada kawasan konservasi hutan bambu yang bernama Semara Ratih atau Semara Ratih, di mana di sana juga ada kafe di lembah atau di pinggir tebing. Untuk menuju ke Semara Ratih ada jalan yang sangat spesial. Kita akan melewati kawasan rumah-rumah warga bergaya arsitektur khas tradisional Bali yang rapi dan cocok buat tempat selfie-selfie atau berfoto. Jalanan dan fasad bangunan-bangunan di Delodseme Village ini mirip dengan suasana pemukiman khas Bali yang ada di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli. Ngomong-ngomong tentang Desa Penglipuran, di Desa Penglipuran juga ada kawasan konservasi hutan bambu, di mana di tengah-tengah hutan bambu ada kafe bambu yang sangat eksotis. Klik linknya di atas. Terlihat jalan bersih, rapi, dan suasana ini benar-benar enak dipandang mata. Jalannya juga berundak atau menurun secara bertahap. Jalan ini memang bukan jalan umum. Jalan ini khusus untuk menuju ke Semara Ratih, kafe atau restoran atau warung yang ada di kawasan konservasi hutan bambu dengan sungai yang memiliki tempat melukat yang disebut sebagai Semara Ratih. Tempat melukatnya berupa pancuran dua mata air yang bertemu dengan arah berlawanan. Pertemuan dua mata air ini diyakini sebagai penyatuan energi cinta dan kasih sayang. Energi dari Dewa Semara sebagai Dewa Asmara dan Dewa Ratih sebagai Dewi Kasih Sayang. Konon pertemuan dua mata air ini dipercaya mampu memberikan vibrasi kedamaian, kerukunan, serta kesejukan batin. Di ujung dari jalan ini adalah parkiran dari Semara Ratih. Sebelum keterusan lupa, silakan dukung channel ini selalu dengan cara subscribe. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Klik link di atas untuk review kafe atau restoran Semara Ratih.